Indonesia merupakan negara besar yang dianugerahi tanah subur. Seperti nyanyian Kus Plus, tanah kita demikian subur, hingga tongkat kayu dilempar ke tanah pun menjadi tanaman. Area persawahan yang luas dengan tanaman padi dan palawija, tanah ladang yang ditumbuhi beragam sayuran, serta perkebunan di berbagai wilayah dengan tanaman kopi, teh, kakao, dan aneka hortikultura. Seluruhnya menggambarkan negeri ini memiliki ketahanan pangan yang kuat. Belum lagi kekayaan hasil laut dengan segala jenis ikan di dalamnya, turut memperkuat ketahanan pangan negara kita. Ketahanan pangan berhubungan dengan terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Ketahanan pangan juga berkaitan dengan ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Tetapi benarkah ketahanan pangan kita cukup kuat di era ketika fenomena global berupa perubahan iklim yang ekstrim kerap terjadi? Dampak akibat El Nino atau pemanasan suhu permukaan laut misalnya telah menimbulkan kondisi kekeringan yang luas dan berdampak langsung terhadap turunnya produksi pangan di negara kita. Produksi pangan kita juga sangat terdampak oleh datangnya La Nina, yaitu fenomena anomali cuaca yang mengakibatkan curah hujan tinggi dan banjir. Anomali cuaca ekstrim global ini, bersama masalah peperangan, menjadi isu besar dalam masalah ketahanan pangan di berbagai negara, terutama dikaitkan dengan ancaman munculnya krisis pangan. Krisis pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah, yang disebabkan oleh kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam, konflik sosial, hingga perang. Peristiwa gagal panen akibat gangguan cuaca bisa menyebabkan menurunnya stok pangan, bahkan bisa memacu terjadinya gejolak harga sembako. Data pemerintah menunjukkan El Nino menurunkan produksi beras nasional kita dari 1 sampai 5 juta ton sepanjang periode 1990 sampai 2020. Angka penurunan ini cukup besar jika dikaitkan dengan produksi beras Indonesia yang mencapai 31,33 juta ton pada tahun 2020. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan selama rentang 1 Januari sampai 25 Juli 2023 tercatat ada 2034 kejadian bencana seperti kebakaran hutan, banjir, puting beliung, kekeringan, dan tanah longsor. Di tengah ancaman anomali cuaca ekstrim, produksi beras nasional pada tahun 2022 berhasil ditingkatkan menjadi 31,54 juta ton, dan pemerintah selalu waspada terhadap kemungkinan munculnya krisis pangan. Apakah pemerintah sukses mengantisipasi tantangan krisis pangan dan mampu membangun ketahanan pangan yang kuat? Prabowo Subianto memberi respon sekaligus gagasan besar dalam mengatasi terjadinya krisis pangan, baik pada tingkat nasional maupun dalam skala global. Di tengah dunia yang makin terhubung dan banyak negara bergantung pada rantai pasokan pangan global, Prabowo berseru agar negara-negara anggota G20 bersatu mengatasi krisis pangan global. Dalam Global Food Security Forum di Bali pada 13 September 2022, Prabowo mengatakan konflik antar negara seperti perang Rusia-Ukraina harus segera diselesaikan karena membawa ancaman nyata terhadap keamanan rantai pasokan pangan global. Prabowo mengeluarkan statement kuat bahwa tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan bagi 8 miliar penduduk dunia. Invite all partners from around the world that I think we can be a factor for growth. Indonesia can perhaps be an additional factor in the growth of the world economy and in really providing solutions to overcome world hunger. Dunia harus bergerak menuju target nol kelaparan, demikian ditegaskan Prabowo. Bahkan soal pangan bisa berarti soal hidup mati bagi sesuatu bangsa, kata Prabowo. Prabowo mengingatkan kembali bahwa sektor pertanian Indonesia memegang peranan kunci dalam mendukung ketahanan pangan. Prabowo menegaskan bangsa Indonesia harus secara bertahap tidak lagi melakukan impor pangan dari luar negeri. Bangsa Indonesia harus mandiri dalam urusan pangan.
dengan mampu memproduksi segala jenis pangan yang dibutuhkan rakyat. Dalam mewujudkan kemandirian pangan ini, Prabowo menyerukan agar para petani Indonesia ditempatkan menjadi aktor utama pertanian nasional. Para petani harus didukung dan diberdayakan, dan pada saat yang sama, kehidupan para petani disejahterakan agar mereka produktif dan menjadi pilar utama ketahanan pangan. Sedemikian pentingnya urusan kemandirian pangan ini, hingga Prabowo mengatakan bahwa bangsa Indonesia bisa hidup tanpa mobil dan gedung-gedung tinggi, tapi tidak akan sanggup hidup tanpa pangan. Tugas besar membangun ketahanan pangan juga ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kementerian Pertahanan ditunjuk Presiden Jokowi untuk turut membantu program Food Estate atau lumbung pangan nasional bersama kementerian lainnya. Food Estate akan dikembangkan sebagai pusat produksi cadangan pangan milik negara, pengelolaan penyimpanan cadangan pangan untuk pertahanan negara, dan distribusi cadangan pangan ke seluruh wilayah Indonesia. Penunjukan Menteri Pertahanan Prabowo oleh Presiden Jokowi telah dilakukan menurut pertimbangan yang matang. Pemerintah membutuhkan sumber daya manusia yang terampil untuk membuka lahan di lokasi sulit. Dan Kemhan ditunjuk karena membawahi TNI yang punya prajurit-prajurit terlatih untuk membuka lahan. Proyek Food Estate ini dibuat untuk merespon keadaan pasca pandemi seiring keinginan Presiden Jokowi membangun lumbung pangan di berbagai daerah setelah pandemi berlalu. Ketahanan pangan masih akan menjadi agenda besar bangsa Indonesia. Prabowo Subianto menegaskan bahwa masalah kesediaan pangan dan harga pangan harus bisa dikontrol dengan baik oleh pemerintah. Sebab dua hal ini bisa memperkuat terjadinya paradoks Indonesia. Prabowo mengingatkan, meskipun kita punya banyak lahan subur, tetapi jika harga pangan terus meningkat mahal dan tidak terkendali, hal itu bisa menyebabkan jumlah orang miskin meningkat. Memperkuat ketahanan pangan bagi negara yang memiliki penduduk sekitar 270 juta jiwa seperti Indonesia bukanlah pekerjaan ringan. Membangun ketahanan pangan memadukan rangkaian kegiatan mulai dari ketersediaan pangan, akses pangan, penyerapan pangan, stabilitas pangan hingga memastikan kualitas gizi bagi seluruh warga masyarakat. Indonesia yang maju harus ditopang oleh ketahanan pangan yang kuat. Menghadapi tantangan berat ini, Prabowo Subianto mendapat kepercayaan untuk membangun ketahanan pangan negara kita. Tugas ini sangat sejajar dengan tekad besar Prabowo membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan unggul dalam persaingan global. Bersama Prabowo Subianto, Indonesia siap mewujudkan pangan berdaulat demi mewujudkan negara yang maju dan bermartabat. Prabowo Subianto, the man of our time.